Halo adik-adik yang saya cintai. Perkenalkan, aku adalah salah satu tenaga promosi kesehatan. Di sini aku akan memberikan edukasi kesehatan tentang apa sih kanker payudara dan sadari atau periksa payudara sendiri itu. Yuk simak penjelasannya. Kanker payudara adalah kanker yang berasal dari kelenjar, saluran dan jaringan penunjangnya, tidak termasuk kulit payudara. Kanker payudara adalah penyakit di mana sel-sel payudara abnormal tumbuh di luar kendali dan membentuk tumor. Sel kanker payudara dimulai di dalam saluran susu dan atau lobulus penghasil susu di payudara. Beberapa tanda dan gejala kanker payudara: benjolan atau pembengkakan pada payudara atau ketiak, perubahan ukuran, bentuk, atau tekstur payudara, ruam atau kulit yang terlihat aneh, perubahan pada puting dan areola, sekresi puting yang tidak biasa, nyeri payudara, pembengkakan pada ketiak, perubahan pada bentuk atau ukuran payudara saat mengangkat tangan. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena kanker payudara yaitu genetik dan riwayat keluarga, menjadi faktor risiko utama kejadian kanker payudara. Faktor usia, risiko kanker payudara meningkat seiring bertambahnya usia seseorang. Sebagian besar wanita terdiagnosis kanker payudara di faktor yang dapat meningkatkan risiko diantaranya menstruasi awal di bawah 12 tahun. Menopause terlambat di usia di atas 55 tahun. Terapi hormon jangka panjang pasca menopause. Kehamilan pertama di atas usia 35 tahun. Tidak menyusui. Penggunaan kontrasepsi hormonal jangka panjang lebih dari 5 tahun. Paparan radiasi. Paparan radiasi pada payudara terutama pada usia muda dapat meningkatkan risiko kanker payudara. Obesitas. Obesitas terkait dengan peningkatan risiko kanker payudara, terutama setelah menopause. Konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat meningkatkan risiko kanker payudara. Gaya hidup dan pola makan. Pola makan tinggi lemak rendah serat, serta kurangnya aktivitas fisik dapat berkontribusi terhadap risiko kanker payudara. Paparan karsinogen lingkungan. Paparan jangka panjang terhadap bahan kimia karsinogen di lingkungan seperti pestisida atau zat kimia industri dapat meningkatkan risiko. Pencegahan kanker payudara bisa melalui pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer. Pencegahan primer adalah pencegahan yang paling utama dengan upaya menghindari dari keterpaparan melakukan pola hidup sehat. Pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder dilakukan terhadap individu yang memiliki risiko untuk terkena kanker payudara. Pencegahan sekunder dilakukan dengan melakukan deteksi dini melalui beberapa metode seperti mamografi atau sadari. Periksa payudara sendiri. Pencegahan tersier. Pencegahan tersier ditujukan pada individu yang telah positif menderita kanker. Pencegahan ini penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup serta mencegah penyakit komplikasi dan meneruskan pengobatan. Sadari periksa payudara sendiri atau SADARE merupakan suatu cara untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada payudara. Manfaat melakukan sadari untuk mendeteksi secara dini kelainan-kelainan di setiap perubahan atau tanda awal yang mungkin tahap awal terjadinya kanker. Tujuan sadari dilakukan secara rutin untuk merasakan dan mengenal bentuk payudara sehingga jika terjadi perubahan dapat segera diketahui sehingga lebih cepat mendapatkan penanganan. Pemeriksaan sadari dapat dilakukan setiap 1 bulan sekali pada hari ke-7 sampai hari ke-10 dihitung sejak mulai haid. Sadari cukup dilakukan sekitar 10-15 menit dengan menggunakan jari-jari tangan untuk meraba seluruh permukaan payudara sampai ke arah ketiak. Payudara sendiri atau SADARE dilakukan ketika stimulasi hormon payudara paling sedikit. Bagi semua wanita yang telah mengalami haid sebaiknya melakukan sadari setiap bulan dan segera memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan bila ditemukan benjolan yang digerakkan. Kita lakukan sadari. Ingat ya, perhatikan tanda-tanda ini saat kita praktik sadari. Pertama, berdiri tegak di depan kaca. Perhatikan dengan teliti payudara kita di muka cermin, dengan kedua lengan lurus ke bawah. Perhatikan ya, bila ada benjolan atau perubahan bentuk dan ukuran payudara. Oh iya, ukuran payudara kanan dan kiri berbeda dari awal atau sejak lahir itu normal. Tetapi bila terjadi perubahan bentuk itu hal yang perlu diwaspadai. Angkat kedua lengan ke atas, sampai posisi kedua lengan berada di belakang kepala.
dorong siku ke depan dan cermati bentuk payudara. Agar benjolan dan cekungan pada payudara lebih terlihat, kita bisa melakukan gerakan yang akan menegangkan otot-otot dada seperti berikut. Simpan kedua tangan di pinggul, tekanlah kedua tangan kuat-kuat pada pinggul, dan gerakan kedua lengan dan siku ke depan sambil mengangkat bahu. Angkat lengan kiri ke atas, dan tekuk siku sehingga tangan kiri memegang bagian atas kepala belakang. Rabalah payudara kiri dengan 3 ujung jari-jari tengah lengan kanan yang dirapatkan. Lakukan perabaan dengan 3 cara ini. Gerakan memutar dengan tekanan lembut tetapi mantap, dimulai dari pinggang atas, posisi jam 12, dengan mengikuti arah jarum jam dan bergerak semakin ke tengah ke arah puting susu. Gerakan dari atas ke bawah dan sebaliknya. Gerakan dari bagian tengah ke arah luar. Ulangi gerakan yang sama pada payudara kanan kalian dan cek hal yang sama. Pencet pelan-pelan daerah sekitar puting kedua payudara. Cermati jika ada cairan yang tidak normal atau tidak biasa keluar dari puting. Pada posisi tidur, berbaringlah dengan tangan kiri di bawah kepala, letakkan bantal kecil di bawah bahu kanan, rabalah seluruh permukaan payudara kiri dengan gerakan seperti yang sudah dilakukan pada tahap 3. Lakukan pemeriksaan yang sama untuk payudara kanan. Saat melakukan sadari, perhatikan secara khusus payudara bagian atas dekat ketiak, baik di bagian kanan maupun kiri. Banyak dari kasus tumor payudara ditemukan di daerah tersebut. Sadari harus dilakukan setiap bulan ya teman-teman. Dengan melakukan secara rutin, kita akan mengetahui perubahan yang terjadi pada payudara kita. Jika saat melakukan sadari kamu menemukan perubahan atau benjolan pada payudara, tetap tenang, karena tidak semua benjolan itu adalah kanker. Dan ceritakan pada orang tua atau keluarga terdekat. Penting sekali dukungan mental dari keluarga. Jadi, libatkan keluargamu di masa sulit ya. Lalu konsultasikan ke dokter untuk mendiagnosa apakah kelainan tersebut merupakan tanda atau gejala kanker payudara atau bukan. Ingat bahwa dengan screening sejak dini, semua perubahan yang mengarah pada kondisi yang lebih serius dapat segera ditangani dan bisa meningkatkan angka harapan hidup bagi terdiagnosa. Lakukan sadari secara rutin, serta ajak dan ingatkan sahabat terdekatmu untuk ikut melakukan sadari. Saling jaga, saling peduli.